Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang membahas hal-hal seputar anime dan manga. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah anime yang sangat-sangat hype beberapa hari belakang ini, yaitu Attack on Titan Season 4 atau final seasonnya. Banyak hal yang menarik untuk dibahas dari episode 1 ini, mulai dari sudut pandang yang berubah dan jauh berbeda dari season-season sebelumnya, terus juga ada kemunculan beberapa karakter baru dan kondisi apa saja yang sudah terjadi selama 5 tahun time skip sejak season sebelumnya berakhir. Langsung saja, yang pertama adalah sudut pandang yang berubah. Jika di season-season sebelumnya kita diceritakan tentang tentang teman-temannya di Pulau Paradis. Nah, seperti yang kita tahu di season sebelumnya juga sudah diceritakan bahwa ada kehidupan di luar pulau tersebut, dan di season ini hal itu semakin diperjelas dengan ditunjukkannya kondisi peperangan antara Marleyan dan Middle East Alliance di episode 1 ini. Nah, di episode 1 ini terjadi sebuah perang di sebuah tempat yang namanya Fort Slava, di mana peperangan tersebut adalah puncak dari peperangan yang sudah terjadi selama 4 tahun antara Marley dan Middle East Alliance. Marley sendiri, seperti yang kita tahu, adalah negara yang menjadi tempat asal Reiner, Bertolt, dan Annie. Nah, Marley ini juga dikenal sebagai negara yang mendominasi dunia pada saat itu karena mereka memiliki kekuatan Titan yang sangat susah untuk dikalahkan. Jadi Marley ini menginvasi negara-negara lain dan istilahnya menjajah negara lain untuk menjadi penguasa dunia tersebut. Nah, di episode 1 ini juga diperlihatkan bahwa teknologi di luar Pulau Paradis ini sangat jauh berkembang dan lebih maju dari teknologi di dalam Pulau Paradis sendiri. Bisa kita lihat adanya kapal perang, balon udara, hingga sebuah tank yang katanya bisa mengalahkan Titan dengan satu serangan saja. Hal ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu di season sebelumnya, orang-orang di Paradise Island ini sangat kesusahan untuk mengalahkan Titan, sedangkan di luar pulau tersebut ternyata sudah ditemukan senjata yang lebih canggih dari ODM yang bahkan bisa menghancurkan Titan dalam satu kali tembak saja. Nah, untuk menghadapi teknologi yang sudah canggih ini, bagaimana cara bangsa Marley ini mengalahkan musuh-musuhnya selama ini? Nah, di Marley sendiri kan ada dua klan lah istilahnya, ada klan Marley sendiri sama Eldian. Nah, di sana orang-orang Eldian ini mendapatkan sebuah diskriminasi sosial yang cukup tinggi, di mana mereka dianggap sebagai kasta rendahan dan harus menuruti segala perintah bangsa Marley. Sedangkan jika mereka melawan, akan dijadikan Titan dengan menggunakan Titan Serum. Nah, di peperangan ini juga sama. Jadi bangsa Marley ini menjadi petinggi-petinggi dalam militer tersebut dan menggunakan kaum Eldian ini sebagai tumbal. Jadi kaum Eldian ini jadikan pasukan garis depan, di mana mereka hampir bisa dipastikan akan mati di perang tersebut. Mereka jadikan tumbal untuk membuka benteng pertahanan lawan dan menghancurkan senjata-senjata anti Titan tersebut. Di episode 1 ini juga diperjelas dengan fenomena di mana orang-orang Eldian ini badannya dipasangi bom dan disuruh untuk menghancurkan tank-tank yang dimiliki musuhnya dengan serangan bom bunuh diri. Tapi nggak semua orang-orang Eldian ini mendapatkan diskriminasi yang tinggi dari kaum Marley ini. Ada beberapa orang Eldian yang mendapatkan sebuah privilege untuk hidup sama dengan kaum Marley, yaitu mereka yang menjadi keturunan pengguna Titan, di mana orang-orang yang menjadi keluarga pengguna Titan ini sudah diplot untuk menjadi penerus Titan Shifter jika pengguna sebelumnya sudah mati. Nah, jadi kan orang yang menggunakan kekuatan Titan atau Titan Shifter ini hanya memiliki waktu sebanyak 13 tahun sejak mereka mendapatkan kekuatan tersebut sebelum akhirnya akan mati. Jadi orang-orang Marley ini sudah menyiapkan kandidat-kandidat penerus Titan Shifter tersebut. Nah, di sini juga sudah diperlihatkan beberapa karakter baru yang akan menjadi calon kandidat penerus Titan Shifter. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu Gabi, seorang anak cewek yang masih kecil, di mana dia sudah diplot untuk menjadi penerus kekuatan armor Titan yang sekarang dimiliki Reiner. Nah, selain Gabi, ada juga temennya yang
diplot menjadi penerus kekuatan armor Titan juga, yaitu Falco. Nah, ini di episode 1 ini fokusnya dua karakter ini. Dua karakter ini memiliki personality yang sangat bertolak belakang, di mana Gabi ini keras kepala dan sangat bersemangat untuk membuktikan dirinya ini layak untuk menjadi penerus armor Titan yang sekarang dimiliki Reiner. Sedangkan untuk Falco sendiri memiliki personality yang sangat kalem dan tidak suka peperangan. Falco sendiri juga digambarkan sebagai anak yang memiliki sifat sangat penakut, dan di episode 1 ini dia hampir sepanjang episode 1 lah dia memperlihatkan ekspresi ketakutannya dalam peperangan yang sedang terjadi saat itu. Yang unik dari Falco ini, dia sempat menyelamatkan tentara musuh yang sedang terluka. Katanya dia bilang, kan udah gak bisa bertarung, ngapain masih diserang aja gitu katanya. Merupakan sebuah fenomena yang sangat unik di medan perang. Selain Gabi dan Falco, di sini juga diperlihatkan seseorang yang menggunakan kekuatan Jaw Titan yang sebelumnya digunakan oleh Ymir, kini digunakan oleh seseorang yang namanya Galliard. Nah, dari sini juga bisa disimpulkan bahwa Ymir ini sudah mati dan kekuatannya diambil oleh orang yang namanya Galliard ini. Nah, berhubung penggunanya ganti, maka penampakan dari Titan tersebut juga sudah berubah mengikuti orangnya. Di sini digambarkan kalau Jaw Titan ini mukanya kayak ada armornya gitu, dan ada rambutnya kuning panjang. Galliard ini atau namanya Porco Galliard ini adalah adik kandung dari Marcel yang ikut menginvasi Paradis bersama Reina dan Bertolt. Nah, selain Galliard, Marley ini juga masih memiliki Titan Shifter lain, yaitu Pig yang menggunakan kekuatan Kapitan. Jika di season sebelumnya Kapitan ini hanya menjadi alat transportasi dan untuk mengangkut barang saja, di season 4 ini digambarkan Titan menggunakan sebuah armor besi yang melindungi semua tubuhnya, dan di punggungnya juga dipasang sebuah senjata berat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, lanjut lagi, ada satu lagi karakter yang sudah sangat lama muncul dari season awal, yaitu Reiner. Reiner kembali lagi setelah time skip 5 tahun dan sekarang sudah menjadi wakil kapten dari pasukan Titan ini. Seperti yang kita tahu, Reiner masih menggunakan kekuatan armor Titan, di mana Titan tersebut memiliki armor kelas baja yang melindungi seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir ada Zeke, si pengguna Beast Titan. Nah, di sini ada scene yang paling menarik menurutku di episode 1 ini, yaitu di mana Zeke dan Reiner ini kan naik balon udara untuk menyerang musuhnya ini dari atas. Di sini waktu mereka mau turun itu udah banyak orang-orang Eldian yang dikasih Titan Serum. Jadi orang-orang Eldian itu dilempar dari atas balon udara tersebut, terus di tengah-tengah udara itu langsung Zeke-nya teriak buat merubah orang-orang Eldian itu jadi Titan. Jadi mereka jatuhin dalam posisi berubah jadi Titan, dan pas di bawah itu langsung merusak pasukan-pasukan musuhnya di bawah itu. Terus waktu Reiner langsung turun, itu ternyata musuhnya juga masih ada tank-tank yang punya senjata anti Titan itu. Nah, kalau sebelumnya kan kita tahu kalau armor Reiner itu sangat kuat, dan di Paradis itu gak ada senjata yang bisa nembus armornya itu. Nah, di sini senjata-senjata yang dimiliki aliansi Middle East ini bisa dengan satu tembakan menghancurkan lengan dari armor Titan ini. Dengan satu tembakan aja udah tangan kirinya Reiner itu udah langsung hilang, langsung hancur. Nah, di sini juga menunjukkan kalau kekuatan Titan di luar Pulau Paradis itu sebenarnya udah nggak terlalu efektif kayak zaman-zaman dulu, karena negara-negara lain itu juga udah mengembangkan senjata-senjata untuk mengalahkan Titan-Titan tersebut. Dan di akhir episode 1 ini baru turunlah Zeke yang berubah menjadi Beast Titan, langsung ngelemparin peluru-peluru meriam ke arah kapal perang musuhnya yang ada di laut dan menghancurkan semua kapal perang musuhnya tersebut. Nah, disinilah Marley berhasil memenangkan peperangan yang sudah berlangsung selama 4 tahun dan membuat aliansi Middle East ini tunduk ke bangsa Marley saat itu. Pun Zeke, Reiner dan kawan-kawannya berhasil memenangkan peperangan tersebut, mereka menganggap bahwa korban yang ditimbulkan dan kerusakan yang mereka dapatkan itu sangat besar, sehingga karena mereka ini sudah ketinggalan zaman dan terlalu mengandalkan kekuatan Titan,
Jadi teknologi mereka ini sangat ketinggalan zaman, sehingga mereka sangat membutuhkan kekuatan founding Titan yang sekarang masih berada di Paradis. Nah, itu sih hal-hal yang menarik menurutku di episode 1 ini. Kalau bisa disimpulkan menurutku sih era-era di mana Titan ini mendominasi sekarang sudah mau habis. Jadi sekarang ini sudah tidak seefektif dulu lah kekuatannya, sehingga orang-orang Marley ini juga berpikiran untuk segera mendapatkan kekuatan founding Titan di Paradis agar bisa memperlancar rencana mereka untuk mendominasi dunia. Nah, sekian dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di share dan komen-komen di bawah. Makasih.